Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan doa saya, kerinduan saya, Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan menjadi berkat besar bagi banyak orang, memuliakan nama Bapa kita yang di surga, supaya kita menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Amin, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Jonathan Nathanael ya. Namanya Kristen banget karena memang beliau dari awal mulanya adalah seorang Kristen, tetapi dipaksa menjadi santri karena dituduh mencuri pulpen yang sebenarnya dia tidak mencuri, hanya dia memegang karena dia anak kecil, dia tidak tahu kalau dia akhirnya dipaksa untuk menjadi santri. Bahkan keluarganya pun tidak bisa membebaskannya. Wah, luar biasa sekali kehidupannya, ya, sangat menyedihkan. Dan akhirnya beliau menjadi murtad, dan bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Yang beliau ingin berkesaksian pada malam hari ini mengenai masa kehidupannya dulu sebelum menjadi orang Kristen sampai menjadi orang Kristen, teman-teman ya. Kita akan sapa Jonathan. Salam, selamat malam Jonathan. Salam Bu Fatima, salam semuanya. Salam. Wah, jadi sebenarnya Jonathan ini sudah sering di sini teman-teman ya, tapi untuk memberikan kesaksiannya dia belum ya. Jadi kita dengarkan bagaimana ceritanya dia sampai sampai berkeputusan menjadi orang Kristen. Karena kalau orang yang mondok biasanya keluar tuh harusnya jadi ustadz gitu ya. Nah, ini habis mondok malah justru murtad. Nah, apa yang membuat dia murtad? Mungkin kita akan tanya-tanya dulu. Oke, Jonathan bisa ceritakan nggak bagaimana kamu awalnya bisa sampai ke pesantren, lalu bagaimana kehidupan di pesantren, lalu apa yang membuat kamu bisa malah justru murtad, bukannya malah jadi ustadz, malah jadi murtad begitu. Tolong mungkin bisa ceritakan ke teman-teman semuanya, bisa menjadi berkat buat kita semuanya ya. Silakan. Awal ceritanya itu seperti ini. Saya itu di tahun 2005-2006 itu saya itu masuk ke pondok pesantren wilayah Kediri. Untuk pondoknya nggak perlu saya sebutkan. Di pondok itu tuh saya masuk waktu zamannya dulu menerima Islam itu bukan karena kehendak saya sendiri sebenarnya, tapi karena adanya paksaan. Ceritanya itu dituduh nyuri pulpen ballpointnya milik seorang yang katanya Habib. Kemudian saya itu sampai dipukulin sampai beramai-ramai. Waktu itu umur saya itu masih 11 tahun. Saya teringat itu. Masih 11 tahun di pondok pesantren Kediri itu sempat dituduh mencuri, kemudian saya dipukulin, saya diancam dulu ketika mau masuk. Kalau nggak mau masuk Islam, ya ancamannya nanti nggak bisa pulang. Ancamannya seperti itu. Karena saya waktu dulu masih kecil, saya tidak bisa melawan mereka kan. Jumlahnya banyak, orangnya besar-besar lagi ya kan. Ya saya sementara itu tetap di situ dulu di pondok pesantren itu tadi. Oke, kemudian, sebentar tunggu. Pada saat mencuri bolpen itu kondisi sudah di pesantren atau belum? Sudah di dalam lingkupnya itu Mami Fatima. Di lingkungan udah. Itu begitu. Oh iya. Lalu kemudian ketangkep basah mencuri bolpen seorang Habib. Dituduh. Oh, dituduh saya tuh. Saya kan bolpoinnya kan sebenarnya kan ada di depannya pintu. Saya cuma megang aja, nggak sampai kan karena saya nggak tahu masih kecil loh ya. Main-main lah ke halamannya pondok pesantren. Dia itu tahu saya itu anak blasterannya Cina gitu loh. Jadi bolpoinnya kan saya pegang aja. Blasterannya Jepang apa Cina nih? Ya, papi saya Jepang, mami saya itu Cindo gitu loh. Nah, perkenalkan dulu itu mungkin ya. Jadi dari mana asal-usulnya, orang tua dari mana, agamanya apa dulunya? Saya ceritakan. Kalau dari kedua belah pihak orang tua saya itu, ayah saya itu keturunan Yokohama, dari orang Naruimatsu, mami saya itu Cindo, nenek saya itu orang Shinjai sana. Ceritanya itu seperti itu. Jadi singkat ceritanya seperti ini. Saya mondok di pesantren. Ini nggak usah saya singkat ya biar semuanya jelas. Jadi terjabarkan semua gitu. Kok bisa saya sampai murtad? Saya itu selama 6 bulan pertama saya mondok di sana. Itu tuh diwajibkan harus bisa, kalau niatnya masuk beneran Islam, sebelum 1 tahun harus bisa baca Al-Quran. Dulu zaman saya pondoknya itu Salafiyah kalau nggak salah itu. Pondoknya itu Salafiyah di Kediri. Nah, di situ saya 6 bulan, hari demi hari pokok habis subuh suruh ngaji. Habisnya zuhur suruh ngaji. Selama berbulan-bulan. Terus, apakah mami atau ibu saya tidak menemukan saya? Bukannya nggak menemukan. Sementara saat itu saya tidak boleh mengabarin orang tua saya. Sampai orang tua saya itu membuat laporan waktu itu, di tahun 2006, laporan anak hilang, ya kan. Itu nggak, ada polisi yang sempat datang sih ke pondok itu. Tapi karena
lingkup pondok itu punya peraturan sendiri yang bisa melawan pemerintah. Dalam arti itu pondok itu kalau sudah di lingkup pondok, peraturan pemerintah nggak berlaku. Di pondok pesantren saya dulu seperti itu. Nah, kemudian selang saya 6 bulan sudah agak-agak bisa membaca Al-Quran, itu saya baru diantarkan untuk pulang menemui ibu saya. Ada kawalan gitu loh, dikawal sama santri-santri lain yang sudah dewasa lah, dikawal sama mereka dengan 4 orang itu tadi. Di rumah, saya tidak tahu kenapa, tapi orang tua saya yang perempuan itu ditarik biaya lebih mahal dibanding ketika saya dulu itu sekolah di SD Petra. Ceritanya seperti itu. Akhirnya, setelahnya mami saya itu dikiranya sama mami kandung saya itu niat beneran masuk ke Islam itu. Tapi saya cerita ke mami saya itu karena nggak berani cerita ke mami saya, itu saya takut dulu. Takutnya kenapa? Ya itu tadi, dia ngancam-ngancam santri-santri yang dewasa itu ngancam. Kalau saya sampai membelot dan lain sebagainya, itu keluarga saya mau dibunuh. Dulu ceritanya sampai digitukan saya itu. Ini kisah nyata saya. Akhirnya di tahun 2008 saya mondok sudah berjalan sekitaran 2 tahun. Itu saya itu sudah masuk kategori final syariat. Final syariat itu di pondok pesantren itu yang diajarkan ya cuma begitu-gitu aja, ngaji, kerja di dalamnya kiai. Pokok disuruh kiai nyebur septic tank ya nyebur, disuruh manjat pohon ya manjat pohon, walaupun nggak bisa manjat pohon. Jadi di sana itu sebenarnya bukan pendidikan, bukan edukasi. Kalau selama saya alami di sana itu 2 tahun saya alami memang berat banget rasanya mondok itu. Itu setelahnya berselang 3 tahun saya mondok di tahun 2009, itu saya sudah tamat syariat, masuk ke namanya lingkup torikot. Torikot itu pokoknya di pondok pesantren, hari-hari habis baca Quran, itu nggak boleh melakukan aktivitas kecuali cuma zikir. Zikir pagi, siang, sore, dan petang. 4 kali zikir. Minimal zikir yang diajarkan dulu itu ya istighfar 100 kali, terus nyebutkan asma'nya la ilaha illallah 100 kali, dan lain-lain. Bahkan sampai Asmaul Husna harus dibaca minimal 150 kali per satu Asmaul Husna. Itu dulu itu saya sedikit kan. Tahun 2010, sudah 4 tahun saya ada di pondok pesantren. Saya akhirnya diketemukan sama kiai dalam yang masih Mami Fatimah kena masalah atau bagaimana. Jadi saya sebutkan aja namanya Kiai Jauhari. Kiainya itu mengajarkan saya seperti ini. Dia ngomong sendiri sama saya. Saya tahu kamu masuk di Islam itu karena terpaksa. Tapi setidaknya kamu jalani dulu sampai hakikat biar kamu tahu Islam itu benar atau tidaknya. Seperti itu. Saya langsung ada tanda tanya besar. Loh, kenapa kok bisa seperti ini nih kiai ini? Ada apa? Apakah kiai ini nggak percaya sama Islam juga? Atau bagaimana? Atau dia itu lain dari yang lain? Nah, kisahnya seperti ini. Saya setiap hari selalu disuruh sama kiai Pak Jauhari tadi. Pokoknya pulang ngaji, saya harus ketemu sama dia. Bukannya ketemu bagaimana melakukan hal-hal yang apa yang terjadi sama pondok itu. Sebenarnya yang terjadi dalam pondok pesantren itu saya sering mendapati. Seperti hal-halnya laki-laki kah, atau yang laki-laki itu dimodelkan cantik. Dalam arti dimodelkan cantik bagaimana? Seperti ini. Kalau laki-laki kulitnya putih, nggak berjanggut, nggak memiliki kumis, kalau di pondok pesantren saya itu dijulukinya Mairil. Mairil itu laki-laki, tapi 90%-nya mirip perempuan. Dianggapnya seperti itu sama mereka itu. Itu julukannya Mairil. Jadi sering terjadi namanya penyempetan, hal-hal yang tidak senonoh. Itu sering. Cuma karena ada di dalam lingkup pondok pesantren, hukumnya negara itu tidak bisa masuk ke pondok pesantren. Dan tidak halnya itu saja, saya dulu itu sering mendapati juga ada mantannya maling, bukan mantan maling sih, orang maling buronan, masuk pondok pesantren di wilayah Kediri itu tadi, bukannya diserahkan ke polisi, malah dilindungin. Ada juga yang perampok, habis nyelakai berapa orang, habis itu tinggal di pondok itu, ya dilindungin juga. Nah, di sini loh yang jadi pertanyaan saya waktu dulu itu, kenapa ya pondok pesantren ini kok begini ya? Padahal kan ini orang jahat. Orang jahat itu setidaknya harus diserahkan kepada hukum supaya dia mendapatkan hukuman yang setimpal, yang pertama. Yang kedua, supaya dia juga sadar perbuatannya ini salah, merugikan banyak orang. Kan harusnya seperti itu. Lanjut ke masalah saya mondok tadi, selang saya 5 tahun di 2011, saya sudah masuk torikot tahapan pertengahan di situ tuh. Itu sudah berjalan kurang lebih 6 tahun saya mondok itu. 6 tahun saya mondok itu 5 tahun saya mondok itu sudah masuk ke pertengahan torikot. Pertengahan torikot itu apa? Setiap langkah saya itu katanya otomatis berzikir. Iya, itu kiai saya yang ngomong dulu. Jadi setiap saya melangkah, kalau kaki kanan duluan itu zikirnya Allah suwiti itu. Kalau kaki kiri Muhammad. Jadinya setiap saya jalan Allah Muhammad. Jadi seperti itu dulu. Kiai saya itu yang berceritanya seperti itu. Terus di pondok pesantren saya itu ada
namanya ilmu dulu itu katanya ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan itu apa? Ilmu terawangan. Terawangan itu apa? Terawangan itu bisa melihat pikiran dan hati manusia. Secara nalarnya manusia, nggak ada yang bisa melihat hati manusia kan. Cuma di pondok saya itu masih trending hal yang seperti itu, karena pondoknya kan salafiyah. Jadi mereka mengira bisa punya super power, bisa membaca pikiran orang, bisa apa namanya itu, namanya bisa, kalau dibilang ini, ngerti lah hatinya orang. Oh, si A ini butuh ini, oh si B butuh ini. Jadi seperti itu, ngayal lah pokoknya itu. Cuma karena di pondok pesantren semua kata-kata kiai kan harus diiyakan. Jadi walaupun dia nggak butuh, ya ngomongnya iya, gitu loh. Itu yang terjadi doktrinisasi waktu saya dari umur 11 tahun sampai 16 tahun. Ya, Singkat eh, cerita, boleh tanya dulu nggak? Tadi sebenarnya itu pondok pesantren Nahdlatul Ulama atau milik Salafi itu sebenarnya? Salafiyah itu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Oh, Ulama, Mami Fatima. termasuk Nahdlatul Ulama, cuma itu ya, ya oke, oke. Jadi Salafiyah ya dia ya, termasuk golongannya ya. Ya, Salafiyah Baik. itu aliran pertamanya Nahdlatul Ulama. Itu Mami Fatima. Jadinya kalau ada orang bertanya, apakah Nahdlatul Ulama itu Salafiyah? Kalau Nahdlatul Ulamanya ngomong tidak, nah berarti dia tidak mengenal sejarahnya Nahdlatul Ulama itu awalnya Salafiyah gitu loh. Oh, oke, baik, baik. Ya, lanjutkan. Nah, kisah selanjutnya itu seperti ini, sudah berjalan sekitaran 6 tahun setengah saya mondok. Di situ saya sempat dipanggil kiai. Nah, kiai itu ngomong ke saya seperti ini. Kamu pernah nggak kerja di dalamnya santriwati? Belum, Mbak Yai. Lah, kamu mau tak kerjakan di sana? Saya kirain kerjanya bagaimana ya kan? Jadi setiap hari saya itu waktu di sana nguras septic tank. Iya, sampai nguras-nguras septic tank. Pagi septic tank itu dikuras manual loh ini teman-teman ya, bukan nguras loh. Bukan Waduh. dikuras pakai alat penyedot, Bentar, bukan manual. ini maaf sebentar saya potong. Itu septic tanknya termasuk jomblangan begitu apa ditutup apa bagaimana kok masa dikuras? Mau dikuras terus dibuang kemana itu kalau septic tank kok dikuras? Dikuras dibuang ke kuburan itu, Mam. Kuburan Dempul dulu itu. Kuburan Dulu. Dempul. Masa Itu septic tank dikuras ini kan aneh ya? dikuras, Mami. Orang saya ngalami dikuras itu kan diambil kotoran tinjanya yang ada itu. Jadi akhirnya setiap hari harus dikurangi seperempatnya, dipindahkan ke kapal kubangan di wilayah kuburan Dempul. Ceritanya itu begitu, Mam. Dulu itu belum Waduh, ada namanya sedot tinja, Mami. Jadi serem harus sekali manual. ya. Serem banget ya kayak gitu ya. Jadi itu dilakukan oleh Jonathan sendiri atau dengan Banyak kawan-kawannya orang lain? juga, Mam. Banyak santri lain. Saya tanyain, Wah, Mas kok ini sampean mau melakukan saya begini? berharap ini ya penonton yang pernah se level Jonathan yang pernah mengalami hal ini boleh ya, boleh bergabung di sini masuk mungkin bisa membantu beri kesaksian atau setidaknya mengiyakan apa yang disampaikan Nathanael. Kalau memang iya seperti itu, wah ini mengerikan. Semestinya orang mondok itu belajar agamanya ya, bukan dipekerjakan seperti ini kan. Belanda pun nggak pernah loh menyuruh orang menguras septic tank, ini kok orang mondok bisa seperti itu kan mengerikan sekali gitu ya. Ya silakan lanjutkan lagi. Nah, kalau kelanjutannya tadi itu nggak hanya saya yang menguras, banyak santri juga. Santrinya waktu zamannya itu tuh mungkin sekarang orangnya sudah banyak yang beristri mungkin ya. Itu satu golongan dengan saya dulu. Itu pokoknya setiap habis zuhur itu harus nguras septic tank. Habis nguras septic tank nanti mandi, disuruh mandi jinabat namanya, mandi besar. Nah, saya itu pertama kali menguras, pengalaman saya nguras septic tank di Pondok Pesantren Kediri itu tadi sampai muntah-muntah pokoknya. Apa namanya itu, nggak bisa bayangin lah baunya, itu sudah masa lalu itu. Terus habis itu selang 7 tahun setengah saya mondok, saya masuk ke namanya itu makrifat. Dalam arti makrifat itu setiap ucapan saya harus dijaga karena itu bakal terjadi. Katanya kalau orang yang apa namanya itu tahu makrifat, singkat ceritanya begini, kok bisa ada kelulusan makrifat itu bagaimana ceritanya? Ini kalau di Pondok Pesantren Salafiyah itu ada namanya itu pengajian kan, pengajian itu nanti biasanya adanya pertanyaan. Nah, setiap santri yang catatannya paling bagus, setiap pertanyaan bisa dijawab. Terus habis itu ulasannya pun lugas. Kalau di Pondok Pesantren itu tuh santrinya setara seperti ustadz kalau dibilang itu. Jadi kayak kasarannya ngomong itu sudah punya setengah ilmunya dari ustadz-ustadz yang di Pondok Pesantren gitu loh. Makanya dijulukinya santri makrifat. Kalau di Jombang kan ada namanya Pondok Pesantren Makrifat Billah ya kan. Kalau di Kediri itu pondok pesantrennya itu yang Salafiyah itu ya cuma satu itu tok setahu saya. Ada satu lagi tapi nggak seberapa terkenal, kecil. Kalau di tempat saya itu santrinya kan sampai belasan ribu. Singkat cerita, saya mengaji sampai 7 tahun setengah. Di situ saya sudah ada namanya mulai berani. Dalam arti berani itu sama santri-santri yang tadinya itu waktu saya masih kecil dipukulin. Nah, di situ
saya itu sudah mulai berani balas dendam ke mereka. Dalam arti balas dendam, permisi teman-teman, balas dendamnya di sini bukan balas dendam apa ya? Jahat atau mukul balik, enggak, bukan begitu. Balas dendamnya itu seperti ini. Jadi saya bertekad tak tekunin beneran agama ini, Islam itu waktu itu. Tapi suatu saat dia bakal ngerti kalau agama yang mereka sanjung itu sebenarnya salah. Saya bertekad seperti itu. Dan tidak lama setelah itu saya masuk namanya tahapan hakikat tirakat. Saya pernah tirakat juga di pondok pesantrennya Salafiyah itu selama 2 tahun teman-teman. Nggak makan nasi, beneran nggak makan nasi. Jadi yang dimakan itu cuman jagung-jagungan, terus daun ketela pohon selama 2 tahun. Kurang lebih itu saya alami itu. 740 hari saya alamin itu. Itu sampai badan saya kurus kering, sampai tinggal tulang sama entut kalau dibilang itu. Kulit sama entut kalau dibilang itu. Terus habis itu saya itu bingungnya saya begini. Kok santri-santri yang di sini bisa ada yang sampai pondok 20 tahun itu gimana ceritanya? Saya datangin lah ke kamarnya. Dia ngomong, karena dia tidak tamat-tamat syariat, jadinya nggak bisa diluluskan. Kalau nggak bisa lulus di pondok pesantren itu ada namanya setiap 2 tahun sekali ada namanya perjodohan apa namanya itu laki-laki dan perempuan sesuai dengan kriteria yang dia mau. Jadi foto itu saya dulu itu ngelihat sendiri foto-foto cewek cantik santriwati itu kiainya punya fotonya semua, itu ditaruh ke santri cowok yang bakal dijodohkan. Dia suruh milih, kalau ilmunya sudah tinggi loh ya. Ini terjadi di pondok pesantren saya dulu. Jadi tinggal suruh milih, kamu milih yang mana? Mau 1 mau 2 boleh. Itu loh yang membuat saya langsung kerja Saya di dalam tanya itu. di situ pertama saya mau tanya, di situ gratis kah atau bayar di pondok? Kalau dijodohkannya gratis mami, tapi Enggak sekolahnya di situ mondoknya itu sekolahnya bayar gratis, apa free? bukunya yang bayar. Mahalnya minta ampun mam bukunya itu mam. Oh, bukunya yang mahal. Oke. Selanjutnya saya mau tanya, tadi kan Jonathan di situ kayak kejebak lah ya, dipaksa untuk mondok. Padahal kan non muslim ya. Kamu tuduh dulu keturunan orang Katolik kah gitu ya, orang Katolik. Iya. Nah, kemudian karena keturunan Cindo sama Jepang ya. Nah, kemudian karena kedapatan memegang bolpen akhirnya dituduh mencuri yang pada akhirnya dipaksa untuk mondok, dan di situ kamu berilmu pun dengan cara terpaksa lah, ibaratkan seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah orang tua selama 9 tahun tidak boleh datang, tidak boleh menengok, tidak boleh kamu pulang ke orang tua atau bagaimana? Kalau masalah kenapa ke orang tua saya tidak pernah mengantarkan saya pribadi ke pondok pesantren, kiai saya bilang, orang kalau apa namanya santrinya sini itu sudah kalau bilang itu terdoktrin sama kiai sebelumnya, itu orang luarnya Islam, itu kafir. Mereka bukan orang beragama. Jadi kalau mereka nginjak tanahnya di daerah Kediri tadi pondok pesantren itu kalau sampai didapati, dalam arti jenguk santrinya itu katanya kayaknya zaman dulu tuh dihalalkan darahnya mam. Dari situlah mami saya itu nggak boleh ke situ. Berarti orang tua nggak boleh datang sama sekali, nggak boleh jenguk bagaimana keadaan anaknya gitu? Boleh kalau hanya ditengok, tapi tengoknya di luar, bukan di dalamnya pondok ya. Jadi santrinya yang harus keluar mam. Itu hukum pondoknya seperti itu. Jadi kalau ada terjadi hal-hal yang tidak benar, berarti orang tua nggak tahu sama sekali, dan siswanya atau muridnya itu tidak boleh bercerita juga gitu ya? Nggak boleh mami. Terus yang terjadi, apakah saya itu nggak pernah dibesuk orang tua? Malah saya itu setiap hari itu pulang karena sekolah formal juga kan. Waktu sudah menginjak SMA itu saya itu sambil sekolah ya sambil mondok. Jadinya itu setiap hari saya itu pulang. Itu didedikasikan seperti itu terus. Nah, di pondok pesantren itulah saya mengalami namanya itu suatu penekanan, tidak boleh mengenal hal-hal yang modernisasi di pondok pesantren itu. Kenapa tidak boleh mengenal hal modernisasi? Alasannya kenapa? Ini saya alami beneran demi nggak boleh ngomong demi Tuhan, nggak boleh. Jadi artinya kita bicara katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Jadi bicarakan saja apa adanya ya. Jadi saya pertaruhkan iman Kristus saya nggak bakalan kembali ke Islam lagi. Kenapa? Begini. Ini saya alamin sendiri. Di sana tidak diajarkan pendidikan, mami. Di sana hanya diajarkan sekuler, nggak ada gitu, nggak ada pendidikan sekuler maksudnya. Nggak ada. Yang diajarkan cuman tentang akhlakul karimah yang pertama. Yang kedua, mengenal yang dibaca itu kebaikannya Rasulullah tok pokoknya, mam. Di sana itu. Yang ketiga, buruknya Rasul nggak pernah dibaca, mam. Soalnya waktu saya pernah mengaji kitab kuning itu sebelum Al-Meriti itu ada kitab lagi. Di kitab kuning itu tadi itu kitab kuning dasaran namanya Nasohul Libat. Itu sebenarnya ada cerita-cerita tentang Nabi Muhammad yang ditunggangi sama orang kaum hitam, kulit hitam. Itu dikutip dari Mustad Ahmad juga, tapi sekarang sudah diganti lagi Nasohul Libatnya itu. Dulu ada, masih ada di situ. Itu saya baca sendiri waktu bisa nahwu. Loh,
kok seperti begini? Ada apa ini kok? Apa namanya itu kitabnya kok dibaca seperti ini? Untuk orang yang mengatakan ngarang, ya kan? Permisi, kamu Ya, bisa nggak menunjukkan bentar. kalau seandainya Muhammad itu orangnya sucinya dari mana? Orang kamu di Bentar, bentar, Indonesia, bentar Jonathan. Kamu fokus untuk kesaksian saja. Ini biar saya yang nangani. Jadi oke gini lah. teman-teman ya, jangan membiasakan setiap kali orang berkesaksian kamu bilang ini orang dibayar, ini orang bayaran ini ngarang ini. Jadi kalau saudara sendiri ya tidak mengalami, nggak usah terlalu banyak fitnah. Justru jatuhnya Anda itu memfitnah, ya. Jadi kalau kesaksian di dalam kekristenan ini, katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Selebihnya berasal dari iblis. Kalau orang berbohong, itu urusannya udah sama Tuhan, ya. Dan lagi saudara, kalau kalau apa yang diceritakan ini bohong, bagaimana kejadian pesantren terjadi percabulan hampir setiap hari ada kasusnya. Anda akan mengatakan itu bohong juga, mereka dibayar juga, wartawan ngarang juga. Nah, itu saudara ya. Lebih baik kita bicara fakta ini memang harus apa adanya. Gunanya media sosial ya, kita untuk menyingkap atau bicara apa adanya yang nggak mungkin secara langsung. Makanya kita kan nggak open cam. Ya, karena itu sangat bahaya, saudara. Ini bicara kesaksian ini harus apa adanya. Mungkin tidak enak didengar sama teman-teman muslim, tapi kalau faktanya seperti ini, saudara jangan seperti kasus yang waktu kapan ada santri dikasih makan seperti ngasih makan ayam, kemudian ada stasiun TV yang mencoba untuk menyingkapkan di geruduk begitu kan. Nah, artinya ya memang seperti itu. Coba bayangkan, kalau dalam pesantren, selama ini dari luar kita menganggap, wah itu mereka adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang suci. Tapi faktanya adalah menunjukkan lain. Nah inilah faktanya saudara. Belajar untuk bisa menerima kenyataan. Karena Jonathan ini adalah orang yang mengalami di situ. Jadi dia ingin berkesaksian di malam hari ini. Saudara lebih baik mendengarkan secara hikmat saja. Jangan terburu nafsu untuk melontarkan kata-kata yang selalu mengatakan ini bayaran. Ini Anda fitnah loh. Ya, begitu saudara. Lebih baik Habis, Mami. berhikmat. Saya ceritakan belum habis, Mami. Oke, silakan. Ini malah justru kita nggak bisa ditolak karena memang faktanya pesantren tuh aneh-aneh. Ngasih makan udah kayak ayam dilempar-lempar makanannya kayak begitu-gitu itu kan nggak mendidik gitu loh. Ya. Nah, Oke, silakan kalau hal yang lanjutkan begitu itu Nathaniel. banyak, Mami. Kalau Mami ngomong tentang hal yang di pondok pesantren makanan dilempar-lempar dulu, zamannya masih Habib itu belum terbongkar kedoknya, Mami. Ini kisah Ya. nyata. Satu kamar yang ada Habibnya. Pokok santri yang gandeng di kamar Habib itu, barangnya diminta sama Habib harus dikasih. Oh, Sandal oke, bentar-bentar. jepitnya Habib Itu kan itu. sekolah pondok pesantren Nahdlatul Ulama kan. Di situ berarti ada Habib juga yang memang jadi santri tapi mungkin tempatnya khusus dalam pandangan istimewa juga gitu ya sama dari kiainya mungkin kali ya. Betul. Jadi Habib Oh. itu kan karomahnya lebih tinggi dari kiai. Zaman dulu mereka mengenal begitu. Itu sandal Habib putus saja, Mami. Dilemparkan, santri berebut sampai gebuk-gebukan. Ini kelihatan mataku sendiri loh. Loh, soalnya saya zamannya itu zaman kiai tua, bukan zaman kiai zaman sekarang ya, kiai yang apa cabul dan lain sebagainya. Zaman kiai saya itu kalau anu masih ada lah akhlak-akhlaknya yang mending lah. Cuma Oke, tahun berapa hari-hari itu, ini Jonathan? Tahun berapa itu? 2010, masih 2010-an, Mam. Oh, 2010-an. 2010. Oke. Itu saya ngalamin ngelihat ada sandal Habib aja buat rebutan sampai berdarah-darah, Mam. Gebuk-gebukan beneran. Sampai kepru-kepruan kayu itu kok, saya kelihatan mata. Dulu itu di pondok saya itu setiap setahun sekali ada namanya pencak silat, pencak dor. Terus punya aula namanya muktamar. Ya, teman-teman yang anu kan bisa nyari sendiri gitu. Nah, terus saya menceritakan kelanjutan dari kitab kuning yang saya baca. Ini Muhammad yang ditunggangi itu ditunggangi apa? Ditunggangi orang kulit hitam tapi terputus. Itu toh, nggak ada kelanjutan ceritanya. Saya tanya ke kiai saya, loh Pak Yai, ini apa benar ceritanya begini? Kiai saya ngomong, ah itu paling salah nulis. Alasannya begitu. Jadi kitab kuning itu tafsirannya salah tulis. Oke, saya di situ terus ngaji, terus saya dengarkan dan lain sebagainya. Pokoknya disuruh menjunjung tinggi itu si Muhammad inilah gitu loh. Sampai akhirnya selang sudah 10 tahun saya paham nahwu dan sorof. Sudah tamat nahwu 2 ya, bukunya coklat warnanya, nahwu 1 kan kuning, nahwu 2 kan coklat. Tebalnya itu saya masih ingat 2148 halaman. Itu bagaimana cara menanggapi mengartikan bahasa Arab yang sebenarnya bahasa Arab. Jadi kasarannya ngomong itu ini kok dijuluki laki-laki itu bisa dibahasakan rijal, rojul, rojulan, rojulin, ina rojulun, atau sebutan bahasa lainnya itu inkanojun. Jadi kalau dibilang itu rojul itu laki-laki. Jadi kalau laki dirubah nama dipanggilnya bukan rojul alias Habibi, apakah boleh? Boleh. Habibi itu sebutan untuk anak yang masih belia atau anak kesayangannya. Jadi kalau dipanggilnya Habib itu sebenarnya anak laki-laki kesayangan, begitu loh. Bukan Habibi itu artinya Habib itu murni keturunannya Rasul, gitu, seperti itu. Nah, singkat cerita, di tahun sudah 10 tahun saya mondok berlalu, saya jadi Islam yang kayak kasarannya ngomong itu kejamnya itu begini. Pokoknya dulu saya sampai keingat sama pendeta itu kemarin waktu di wilayah Kalimantan dulu itu sampai saya datangin minta maaf lagi karena pendetanya saya buat salah dulu waktu masih Islam.
sebelum ketemu Mami Fatimah, sudah ketemu Mami Fatimah itu. Sebelumnya dulu, sebelum ketemu Mami Fatimah dulu itu pendetanya itu, loh iya, pokok saya tusuk beneran. Saya orangnya dulu begitu, karena pengajarannya Islam itu, apa ya, diajarkan itu bukan seperti yang mereka bilang rahmatan lil alamin, bukan. Jadi, kalau di Islam, kalau kalian mendengarkan orang yang kayak kasarannya ngomong, dikit-dikit jihad dan lain sebagainya, itu Islamnya kurang dalam. Karena apa? Saya yakin orang yang Islamnya seperti itu, tidak paham namanya syariat. Coba tanyain fikih, kalah mereka, nggak tahu apa-apa. Di fikih itu ada loh, apa namanya, kalau menghilangkan hidung, harus dibalas hidung, menghilangkan mata harus dibalas mata. Di Riyadhus Shalihin juga ada, menghilangkan telinga harus dibalas telinga. Nah, itu tidak terkecuali, tidak disebutkan untuk orang kafir ya. Kalau bahasa kurung buka, kalau kafir kurung tutup, itu baru terjadi ini saja. Saya punya kitab Riyadhus Shalihin yang sangat tua, zaman saya mondok di tahun 2006. Itu kitab Riyadhus Shalihin itu saya baca dari bab Thaharah sampai cara apa namanya melakukan pernikahan sambil menjimai, ada doanya, itu saya masih tahu semua itu. Itu kalau di kitab itu, jadi tidak boleh sebenarnya langsung menyakiti orang. Akhirnya, orang zaman sekarang mentafsirkannya kan berbeda. Dikasihin sendiri, kurung buka, orang kafir, kurung tutup. Kurung buka, orang kafir, kurung tutup. Jadi, itu semua itu sebenarnya itu penistaan yang menistakan agama, bukannya orang Kristen atau luarnya Islam ya. Islam itu sendiri, bukannya orang, apa namanya itu, luarnya Islam sebenarnya. Karena saya tahu sendiri, dulu zaman kiai saya, Quran itu nggak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dikarang, nggak boleh ditafsirkan. Saya masih ingat, Quran tidak boleh ditafsirkan. Itu apa adanya. Saya masih ingat itu. Kenapa? Menambahkan Quran sama saja sudah murtad. Mengurangi Al-Quran sama saja murtad. Mengarang tafsir dari Quran sama saja murtad. Zaman sekarang, menafsirkan Quran itu dianggapnya hebat dibandingkan apa yang ada, apa adanya yang di dalamnya itu. Gitu loh. Jadinya, sekarang ini kalau saya bilang itu Islam-Islam di Indonesia itu, kenapa kok mereka itu tidak bisa berpikir jernih? Ini kesaksian saya itu serius, beneran. Sampai akhirnya lanjut ke masalah pokok saya itu bisa masuk Kristen bagaimana. Di 5 tahun lalu ya, kalau nggak salah ya Mam ya, 5 tahun apa 6 tahun lalu itu, zamannya masih ada COVID tapi belum parah, 2020, saya ketemu Mami Fatimah. Sebelum ketemu Mami Fatimah itu, saya itu belum masuk channel, saya cuma lihat-lihat aja sambil browsing di YouTube itu, tiba-tiba nemu videonya Rob Christian. Di situ saya langsung teringat kembali zaman saya mondok baca Nasihat Libat, ada orang kulit hitam menunggangi Muhammad, tapi kan kepotong ceritanya, saya nggak tahu cerita aslinya. Di Rob Christian itulah saya akhirnya mengerti. Loh, kok bisa? Apa namanya itu? Loh, namaku Islam dulu itu bukan Nathanael, bro. Dulu nama saya itu waktu Islamnya itu dipanggilnya itu Yusuf dulu, bro. Dipanggilnya Yusuf dulu aku, bro. Karena kamu kan nggak ngerti, ya Reza ya. Jadi tak ceritakan dulu. Muslim ini ya, teman-teman Muslim ya. Kalau mau menyimak baik-baik itu dari awal kesaksian supaya tahu. Nathanael tadi sudah memberikan kesaksian, dia punya keluarga itu, maminya orang Cindo, Cina Indonesia. Kemudian bapaknya itu orang Jepang. Dia terlahir sebagai orang Katolik. Karena dia orang Katolik atau disebutnya orang kafir, ketika dia main-main di depan pondok, kemudian memegang bolpen, akhirnya dituduh sebagai pencuri. Nah, dari situ dia digebukin, akhirnya dipaksa untuk mondok, sampai orang tuanya lapor polisi pun nggak bisa polisi untuk nangkep. Karena setiap orang apapun kalau sudah di dalam pesantren, itu sudah dalam kuasanya kiainya. Ya, jadi ngerti ya? Jadi ngerti ya? Ini dia itu sudah bercerita karena dia sudah kembali lagi ke keluarganya. Dia sudah kembali ke Katolik. Jadi dia kembali namanya sekarang Nathanael. Beberapa waktu lalu, dia ini masih ngambang sana kemari terus masuk ke channel saya. Makanya kan belajar di sini tentang kekristenan. Waktu itu ada tahun 2000 berapa waktu itu ya? 2024 atau 2025 ya Nathanael waktu itu ya? Yang ketemu sama Mami Fatimah itu? Ya, di channel itu. Nah, ya, kalau nggak salah ya, sekitar 2024 itu ya. Oh ya, 2024. Nah, saya bimbing dia dari awalnya tuh dia emosinya luar biasa karena masih kebawa Islam. Tapi sebenarnya dari awalnya dia kan tahu masuk ke pesantren pun dipaksa. Jadi dia antara dendam, antara dia kesal, tapi dia sudah bercampur dengan doktrin. Nah gitu ya. Jadi simak baik-baik kesaksiannya supaya kalian itu bisa paham ya. Nah. Lalu kemudian dia senang, akhirnya saya nasihatin, saya bimbing melalui offline dengan di luar YouTube, saya kasih pengajaran ya supaya dia kerinduan dulu. Waktu itu saya sarankan untuk ke gereja dan lain sebagainya. Begitu bro ya. Jadi jangan sampai selalu salah paham mengenai kesaksian. Berhikmatlah, pasang telinga baik-baik, oke? Nah, oke, lanjutkan Nathanael. Nah untuk Reza ya kan, saya nggak bakal kepancing emosi sama kamu kok bro. Gini bro ya, saya kasih tahu. Di Arab Saudi itu kan mengenalnya cuma unta, gajah pun nggak kenal bro. Surat Al-Fil itu ambilnya dari mana? Dari negeri India bro. Kalau kamu mau ceritanya aslinya, saya bisa mengulas secara mendetal.
Terus Nanti aja itu, biarkan nanti aja. Kamu fokus ke kesaksian aja. Perlu kalian tahu ya, Nathanael ini gini-gini udah keluar negeri, malang kemana-kemana ini, malang melingkung kemana-mana dia ini ya. Jadi pengalamannya jauh lebih banyak daripada kamu ya yang muslim ya. Jadi oke, silakan lanjutkan. Fokus saja pada kesaksian Nathanael. ini kelanjutannya kisah waktu saya itu belum ketemu Mami Fatimah, saya ketemu channelnya Rock Christian. Saya kaget, loh, kok ada ya channel luarnya Islam yang berani membahas yang begini. Saya dengarkan dulu aja daripada saya keburu marah, tapi saya dengarkan. Di situ kalau nggak salah judulnya The Riding Prophet. The Riding Prophet. Jadi prophet kok ditunggangin. Nah, itu yang jadi pertanyaan seluruh dunia seperti itu. Yang nonton nggak 1-2, channelnya Rob Christian itu yang nonton itu waktu streamernya dia itu belasan ribu, orang-orang Eropa juga. Bahkan saya sempat nonton channelnya Christian Prince juga, yang beneran asli Christian Prince ya, bukan Christian Prince Indonesia. Itu dia berdebat. Karena saya punya segelintir kemampuan nggak banyak lah ya, sedikit banyak lah bisa lihat IP-nya ini asalnya dari negara mana, dan benar ternyata Christian Prince itu dari Israel, sang penelepon kebanyakannya itu dari wilayah Iran dan Irak. Di sana itu syekh-syekhnya banyak yang murtad gara-gara berdebat sama Christian Prince. Di situ saya itu mulai goyang, waktu Islamnya itu mulai nggak karu-karuan, dalam arti nggak karu-karuan itu mulai nggak percaya. Loh, di Rob Christian aja si Muhammad ini sampai ditunggangi itu kenapa sih, kisahnya apa sih gitu. Saya pikir mungkin menunggangi sama sahabatnya ya, pikir saya itu seperti itu. Saya pikir menunggangi keledai kah atau apakah sama sahabatnya menuju padang gurun mana, kan pikir saya loh kisahnya. Ternyata saya dengar, masa sih kayak begitu. Saya langsung lah hubungi orang gila memangnya. Biarkan aja itu teman-teman. Jadi teman-teman ya, apa yang disampaikan ini bukan provokatif. Kan memang dia di pondok pesantren selama 9 tahun kok masih nggak paham ya. Jadi aduh kasihan banget ya muslim ya. Ini tapi tetap saya harus luruskan ya. Jadi kalau kesaksian seperti ini artinya bicara apa adanya saudara. Kalau saudara kepanasan nggak terima ya silahkan lanjutkan saja. Saudara tetap Islam saja. Apa susahnya? Saudara tetap Islam. Tapi dia memberikan kesaksian bagaimana asal usulnya dia sampai bisa ke pesantren, sampai pada akhirnya dia keluar lagi. Karena banyak kejanggalan, karena dia kritis. Dia berani kritis gitu loh. Ya, banyak bertanya juga dia, yang pada akhirnya berkeputusan, wah ini kok begini-begini, lama-lama dia lihat media sosial, wah itu yang seperti yang saya pertanyakan. Seperti Ibu Putri waktu lalu juga begitu. Ibu Putri itu di pesantren, kemudian dia sekarang jadi guru ngaji. Nah ketika dia itu sering sekali mempertanyakan tidak ada jawaban, dia nonton Christian Prince, nonton Rob Christian, yang pada akhirnya, loh itu kan sama dengan di santri saya, selama ini nggak pernah ada jawaban. Nah ketika di media sosial, melalui apologet Kristen, dia mendapatkan jawaban, yang pada akhirnya dia keluar, gitu loh. Sama dengan Nathanael ini, saudaraku, ya. Sudah, lanjutkan saja. Silakan. Nah, cerita kelanjutannya seperti ini. Reza Safik, aku itu tahu loh, IP-mu itu orang mana loh. Ya kan? Kamu orang Kaltara atau aku tahu. Udahlah, kau itu diam aja, gak usah sok tahu. Apa perlu Ya, oke. handphonemu? Lanjutkan saja. Nathanael, biarkan saya yang ngomel. Jadi fokus kamu kesaksian saja, oke? Ya, lanjut. Jadi gini kelanjutannya Mami Fatimah. Nah, kelanjutannya itu si Rob Christian bercerita, mana mungkin ada seorang prophet kok sampai ditunggangi ber-12, bukan ber-1-2 ya, ber-12, sambil membaca Al-Quran. Tapi di tafsiran lainnya dikatakan katanya jin. Justru kalau itu seandainya jin, itu bukannya dikatakan jin itu lebih hina daripada manusia, ya kan? Nah, manusia bisa ditunggangi jin, berarti manusia itu lebih hina daripada jin. Kan seperti itu loh. Ini kelogikaan yang saya dapatkan ya dari pemikiran literasi saya ya. Terus kebanyakan waktu saya mondok dulu, di pondok itu tidak pernah diajarkan bagaimana berpikir secara psikologikal, alias berpikir secara logis lah. Contohnya, kita lapar, ya makan. Kita haus, ya minum. Terus, ketika kita pengen cerdas, ya belajar. Di pondok pesantren itu jarang sekali seperti itu. Jadi yang mereka ajarkan, kadang ketika nggak punya uang, yang diajarkan apa? Sabar. Berarti disuruh tirakat. Loh, itu jawabannya yang setiap saya mondok dulu itu didapat seperti itu loh. Bayangkan, ketika kita itu kehilangan uang atau kehilangan barang berharga, kalau yang hilang santri biasa, disuruhnya sabar. Katanya kayaknya apa? Bukan rezekinya. Loh, ini sebenarnya bukan edukatif. Edukatif itu justru kalau seorang ustadz atau kiai ya, contoh ada muridnya ini kehilangan buku, santrinya dikumpulkan, yang satu kamar dengan saya siapa saja, dicek bukunya satu persatu. Itu kalau literasinya tinggi. Ya mungkin karena Reza ini mungkin IQ-nya 78, jadi ya maklum ya, saya bisa maklumin ya, karena literasinya dia tidak bisa pecah gitu loh. Tapi di sini teman-teman, itu Anda bisa menyaksikan kalau di pondok pesantren kenapa kok tidak ada namanya kemajuannya. Ya itulah sebabnya mereka menginginkan hal itu. Dia tidak menginginkan agar santrinya bisa mengerti dunia luar atau kebenaran sejati tentang arti sebuah kehidupan.
Tapi ketika Anda mau mempelajari Kristen, Anda pasti diajari bagaimana arti hidup dan kehidupan. Kan seperti itu. Berbedanya, kalau di Islam nggak ada ajaran begitu. Orang saya waktu pernah dengar sendiri kok, yang di pondok pesantren saya itu di Kediri itu, perempuan waktu pengajian perempuan, itu menceritakan ya hal-hal yang nggak senonoh lah. Kasarnya ngomong itu selang kanan, selang kiri, selang atas, pokoknya diceritakan semua. Sampai ustazahnya aja kalau ngomong masuk mic itu disuruh seperti apa namanya itu, dilarang menggunakan BH yang terlalu ketat. Ada loh sampai pengajian-pengajian gitu dulu itu saya waktu membersihkan septic tank itu pernah dengar loh Mami, itu loh kan suatu hal yang sebenarnya itu belum waktunya di usia remaja kita dengarkan, tapi malah sekarang diterapkan di usia yang belum remaja seperti ini loh, yang harusnya dipelajarin kembali gitu loh. Nah makanya kalau saya bilang ya kan, biarin aja itu anak kepanasan itu, orang dia kadal gurun kan, soalnya di sana nggak ada Udah, seperti Las Vegas. lanjutkan saja kesaksiannya, fokus saja, biarkan nanti baru kita suruh dia naik aja. Nanti teman-teman nanti Makanya. tenang saja, yang penasaran dengan Nathanael, silakan nanti masuk ya, tanya-tanya boleh ya, silakan. Ada bagian-bagian yang bisa dijawab dan bagian-bagian yang tidak boleh dijawab, karena bagaimanapun juga kita harus menjaga keamanan. Kalau misalnya kamu nggak terima bagaimana keadaan pondok pesantren, ya kamu ke tempat apa, ke media sosial sekarang itu kan sudah memberitakan nih banyak hal, bagaimana kasus-kasus di pesantren. Kamu tangani saja itu kasus-kasus itu ya. Begitu. Lanjutkan saja Nathanael, fokus saja kepada kesaksiannya. Nah, saya lanjut ini ya teman-teman ya. Kelanjutannya seperti ini. Makanya saya itu seringkali dulu waktu mondok itu sampai mikir begini, kok dulu goblok sekali ya aku ya, sampai ngikutin sampai 10 tahun loh. Bayangkan saya begitu bodohnya sampai mengikutinya 10 tahun. Ini yang saya alami. Kenapa? Di situ diajarkan pokoknya hal-hal dikit-dikit apa namanya jihad. Jihadnya tidak dijelaskan secara apa namanya detail, tidak ada dulu itu. Terus dikit-dikit diajarin tirakat, dikit-dikit yang diajarkan apa namanya itu sabar loh. Sebenarnya ya teman-teman, permisi ya teman-teman di sini ya, saya kasih tahu di Islam itu sebenarnya itu pembodohan publik yang sangat merajalela. Saya bisa mengatakan begitu, kesaksian saya bagaimana. Saya beberapa bulan ini akhirnya mendapatkan pemikiran pola pikir yang berbeda. Berbedanya seperti ini. Selama orang itu masih mau hidup, selama orang itu mau makan, orang itu mau tidur waktu capek, orang itu mau bekerja ketika tidak ada uang, itu sudah namanya sabar. Kalau ada kiai mengajarkan sebuah kesabaran, berarti dia masih belum tahu arti dari sebuah kesabaran. Saya bisa mengatakan hal itu. Saya ulangi ya. Ketika orang masih mau hidup, ketika orang masih mau makan ketika lapar, ketika orang mau tidur ketika dia lelah, dan ketika orang mau bekerja ketika dia butuh untuk mencari uang, berarti orang itu sebenarnya sudah sabar. Tapi di pondok pesantren, penjabaran kesabaran nggak seperti itu. Jadi ketika diajarkan kiainya, ditabok kiainya, ditendang kiainya, dibanting kiainya, suruh sabar. Nah, disinilah ada namanya itu perusakan mentalnya itu jadi rusak. Dulu saya sempat rusak mentalnya karena mondok kelamaan itu. Rusaknya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Saya itu ketika ada orang ngomongin nggak dikit langsung tersinggung, marah langsung. Terus ada orang bicaranya ngomong ngawur sedikit, saya langsung tersinggung. Dikit-dikit saya anukan, halalkan darahnya. Dulu saya itu orangnya yang tipenya begitu. Bahkan dulu saya sempat juga gandeng sama, masih belumnya 212 dulu, belum. 212 itu kan yang baru. Dulu itu belum julukannya 212, FKPI dulu masihan. Terus dirubahlah 212 gitu loh. Saya pernah ikut itu juga, pernah dulu. Bahkan sampai apa namanya itu pernah, karena saya itu di Islam dulu itu terlalu keras ajarannya. Saya di Jawa aja pernah melakukan aktivis untuk mau membakar gereja, itu pernah dulu itu saya mau jalani itu. Sampai seperti itunya. Tapi bersyukur ya, kenapa kok Tuhan meminta saya kembali ke jalannya Tuhan Yesus Kristus? Karena seperti ini. Saya di malam ketika saya bingung, belum ketemu Mami Fatimah itu, saya sempat berdoa. Berdoa saya gini, ya Tuhan, Tuhan manapun lah kamu, saya bilang begitu, ya Tuhan manapun lah kamu, kalau kamu memang benar ada, kasih saya satu petunjuk aja. Saya harus memilih yang mana, saya harus melakukan apa, dan apa yang harus saya benahi. Saya seperti itu. Sampai akhirnya besoknya, kok ada Mami Fatimah live, ada channel link yang dibagikan. Saya masuklah akhirnya. Di situ saya ngobrol sama Mami Fatimah, saya curhat. Mami, Ibu Fatimah, saya itu orang Islam begini, tapi dalam waktu dekat ini, kalau saya mendapat jawaban yang pasti, saya mungkin akan murtad. Itu Mami Fatimah aja masih ingat itu. Iya, Akhirnya, iya. saya cerita. Kemudian muncullah Bang Cebok. Bang Cebok itu ngajak ngobrol gini, dikiranya saya kadrun yang menyamar dan lain sebagainya. Waktu saya itu kesaksian tentang keislaman itu loh, itu Bang Cebok itu Iya. merasa terhina Kristennya. Jadi kelahi ya Mam ya, sampai kita berdua itu. Jadi teman-teman, nah makanya tadi kesaksian Nathanael tadi, dia tuh bawaannya karena dia situ udah mentalnya udah rusak karena di pesantren itu kan.
Jadi dia gampang tersinggung tadi dia bilang. Makanya sempat kan waktu kapan sama cebok sampai sempat marah dia, dikiranya dia ini orang apa penyusup lah apa gitu kan Nathanaelnya, karena dia masih kebawa Islam banget gitu loh. Jadi karena itu berhubung baru-baru masuk di channel saya, dia juga masih dalam tahap apa ya kayak masih saya ajarin lah. Makanya waktu itu sampai Nathanael kamu harus berhenti dulu, cooling down dulu. Nah baru nanti melalui WhatsApp itu saya ada obrolan sama dia. Tapi dia puji Tuhan nurut, yang akhirnya dia sudah mulai santai, mulai naik lagi. Nah pelan-pelan dia mulai sedikit ini teman-teman, kan bisa kita lihat ya. Dia juga udah bisa mulai bicaranya mulai teratur, kemudian dia bisa kontrol, gak terlalu yang waktu kapan sampai halal darah waktu itu kan. Jadi Iya, dia sampai hampir kumat lagi gitu loh, hampir kumat lagi mau menyerang orang Kristen, dia barangkali dia juga akan bisa goyah waktu itu teman-teman. Makanya langsung saya coba untuk menangani gitu ya, secara pribadi gitu teman-teman ya. Ini kesaksian apa adanya ya. Oke, tapi saya mau tanya nih Nathanael. Sementara ya. Nahdlatul Ulama biasanya itu kan pengajarannya lebih sopan, lebih baik. Nah, sampai kamu tadi punya niat untuk bakar gereja itu atas rekomendasi dari kiainya, atau memang dari pergaulan, atau karena kamu sudah di luar yang pada akhirnya kamu Oh, udah itu bergaul karena dengan yang pergaulan. lain, atau bagaimana? Itu karena Oh, pergaulan Mami Fatima. oh, Jadi oke, berarti ceritanya sudah bergaul di luar ya. Kalau dalam pesantren nggak mungkin lah begitu ya. karena sudah tamat pondok kan, Mam. Saya bergaul lah sama Oh, orang. oke, ya Saya siap. ketemu Lanjutkan. orang ngakunya golongannya Habib gitu loh, Mam. Ceritanya tuh begitu. Ngakunya golongannya Habib di wilayah Sragen itu, Mam. Di wilayah Sragen itu ada orang perkumpulan komunitas FKPI. Itu saya ikut ke situ. Pokok di situ tuh otak saya dicuci. Dia setiap apa-apa saya tuh dikasihin. Kayak kasarannya ngomong gini, Mam. Kamu lapar, nih makan. Kamu nggak ada uang, ini uang dikasih terus, Mam. Cuma di situ yang saya herankan, setiap ada orang Islam, setiap ada orang Kristen lewat depannya sana, waktu saya masih Islam itu, Mam, itu disuruhnya cari masalah, Mam. Itu wes pokoknya hari-hari itu di komunitasnya itu dulu itu dia pernah mondok juga di satu pondok yang sama, Mam, ceritanya itu. Orangnya itu orang Lampung ceritanya. Nah disitulah saya waktu gandeng itu pokoknya gak karu-karuan hidup saya itu, sampai mandi jarang, membersihkan diri jarang, ya kan, yang dipikir pokok kalau perempuan Kristen yang cantik kalau bisa diculik. Saya diajarkannya begitu dulu, bayangkan, Mami, kayak Waduh, seakan-akan ngeri itu sekali ya. mental saya itu dirusak beneran. Katanya mereka itu halal kok, kamu membunuh dia itu nggak bakalan dapat dosa kok, dapat apa amal kebaikan malahan. Saya dibilangnya begitu dulu. Nah singkat cerita, kok bisa terus habis itu saya itu membelot dari Islam itu bagaimana? Saya capek, Mam. Capeknya begini, hari-hari saya ini disuruh jadi orang yang seperti ini, yang bukan jadi diri saya sendiri, begitu loh, Mam. Sampai akhirnya saya doa itu, Mam, sama Tuhan, Mam, sama Tuhan Yesus itu. Mungkin yang dijawab Tuhan Yesus ya, Mam, ya. Karena saya ngomongnya kan begini doanya. Ya Tuhan, Tuhan manapun engkau, saya bilang begitu. Ya Tuhan, Tuhan manapun engkau, kasihlah saya satu jawaban dari hidup saya ini. Saya sudah capek. Apa yang saya harus lakukan? Apa yang mana ditunjukkanlah jalan kebenaranmu yang benar itu yang mana? Saya sudah capek dalam hidup ini. Pokoknya wis tak curahkan, Mam, semua itu malam itu wis pokoknya. Ya, akhirnya besoknya bisa ketemu Mami Fatimah itu. Nah, disitulah saya sampai kelahi sama Bang Cebok. Debat, pokoknya debat sengit pokoknya waktu itu. Akhirnya singkat cerita, saya dibaptisnya waktu itu tuh di Kalimantan Timur, di gereja Kalimantan Timur, Balikpapan. Saya itu dikristenkan lagi ya, bukan ya, dibaptis ulang, bukan baptis itu, bukan baptis kayak Jesselyn 10 kali itu, nggak tahu baptis apa, mau baptis di gelombang tsunami atau apa, Jesselyn itu ya kan 10 kali. Setahu saya sih baptis itu sekali ya seumur hidup. Kalau kecuali dia sudah masuk ke agama lain, kembali lagi ke Kristus lagi, dia memang harus dibaptis ulang. Dalam arti baptis ulang itu supaya ngerti, dibersihkanlah dari jiwa-jiwa yang laknat dulu lah, kasarnya ngomong itu seperti itu. Nah, kalau di bahasa yang orang-orang mualaf itu kan nyeleneh-nyeleneh. Loh, di sini loh kuasanya Tuhan Yesus Kristus itu. Kenapa? Karena orangnya ini berniatnya jelek, ditampakkanlah kebodohannya. Gitu loh. Kebodohannya bagaimana? Jesselyn mengatakan dibaptis 10 kali. Saya keinget waktu kecil Katolik itu dibaptis saja sekali kok. Baptis selam itu dok. Nggak ada lain kan gitu. Nah ini baptis 10 kali ini apa saja? Apakah dia delep-delepkan 10 kali atau dikintirkan tsunami 10 kali atau mungkin digulung ombak setinggi 70 meter 10 kali, saya nggak tahu ya toh. Tapi di situ adalah hal yang mustahil. Saya tanya sama paman saya yang ada di Amerika, baptis itu 10 kali kah, Om? Saya tanya. Akhirnya paman saya ngomong, siapa yang ngomong baptis 10 kali? Orang gila mana itu? Bilang gitu loh. Itu paman saya itu Kristen tulen loh, belum pindah sama sekali dia. Sesudahnya saya pindah ke Kristen lagi itu, saya kontak sama om saya, sedikit curhat tentang permasalahan ketika saya selama Islam itu. Dia ngomong, ya puji Tuhan ya, sama Tuhan itu berarti masih sayang sama kamu loh. Kamu itu termasuk diarahkan lagi loh. Coba kamu ceritakan gimana anunya. Ya saya cerita apa adanya ke om saya. Ya soalnya Islam itu nggak ada yang benar sih, Om. Nggak ada benernya gimana? Masa katanya rahmatan lil alamin, ya kan?
rahmatan lil alamin itu harus didampingi dengan amalan amalikum innallaha sholihatun wa ana khairatun inal janai. Kan kasarannya memang begitu. Itu pedoman pondok saya itu dulu. Kok bisa harus didampingi seperti itu? No, sedangkan kalau orang tidak mengetahui tapi berani nyangkal, nah fix itu berarti orang tidak beragama. Tolong waspada aja gitu loh teman-teman. Waspadanya bagaimana? Berarti jangan-jangan nih ya, kalau dia di agama Islam, gayanya membela Islam, menjelekkan agama seberangnya. Ketika dia beragama Kristen, menjelekkan keislaman, nanti bagus-bagusin kekristenan. Itu yang saya paling benci dengan orang yang seperti itu. Karena apa? Kalau saya satu-satu tak wis, Kristen aja. Gitu loh. Karena dulu Islam, waktu saya Islam pun nggak pernah namanya itu satu hari pun menginjakkan gereja. Karena saya sudah Kristen ya, sobonya ya gereja. Nggak pernah satu hari pun saya masuk ke masjid. Gitu loh. Itu saya itu jadi orang yang konsisten. Kenapa saya harus konsisten? Begini, kalau memang di agamanya mereka itu diajarkan kelogikaan, kenapa tidak boleh bertanya? Saya curhat ke om saya yang tadi. Om saya diam dia. Kalau di Islam itu diajarkan kebenaran, kenapa? Mereka selalu menutupinya dengan kejahatan. Kalau Islam diajarkan kesabaran, kenapa sabar itu harus dari ujiannya mereka, bukan Tuhan yang mengujinya? Saya ngomong begitu. Akhirnya, singkat cerita, habisnya saya curhat, paman saya nggak langsung ngasih jawaban, dia cuma ngirim SMS saja lewat WhatsApp. Di situ, sama Mami Fatimah saya ngobrol banyak hal. Akhirnya ketemulah Pak Setengker. Pak Setengker membongkar semuanya. Dari hadis, seperti cara bersiwak yang benar, cara ini yang benar. Sampai kiai-kiai sama Mami Fatimah dibukakan semua, lihat video. Dari cara cebok yang benar perempuan seperti apa. Terus cara pokoknya banyak hal yang sudah saya dapatkan pengalaman baru, dan pengalaman ini tuh bisa diterima akal sehat saya juga gitu loh. Dan bukan kayak di Islam, syukur terima dalam arti begini. Berarti kalau kiainya nyuruh masuk jurang, mereka harus masuk jurang. Gitu loh. Kalau kiainya nyuruh nyiram dirinya pakai air keras, dia harus pakai air keras nyiram dirinya. Kan seperti itu. Inilah yang namanya kelogikaan. Kalau di Islam mengatakan Islam itu nggak boleh dilogikakan. Oke, berarti logika tidak dipakai dalam kehidupannya. Tiba-tiba saya mendapatkan pikiran seperti ini. Kalau seandainya logika nggak dipakai, berarti ketika kita beli bensin harga 20.000, bayarnya harus 50.000 loh ya. Kenapa? Lu kan nggak pakai logika. Ketika kita pakai baju, jangan dipakai di atas bajunya, pakai lewat kaki. Kan nggak pakai logika. Harusnya kan seperti itu. Nah, disitulah mereka harusnya menyadari logika itu lebih penting daripada agamanya Islam mereka. Tapi kalau di Kristen diajarkannya menggunakan logika. Kenapa? Dengan logika akal sehatnya di Kristen itu kita diajarkan menghargai sesama manusia. Padahal di Kristen itu gandeng sama orang Muslim itu nggak sedikit juga kok orang Kristennya kita itu, orang pengikut Kristusnya kita itu yang membagikan berkat kepada mereka. Tapi mereka tiba-tiba suka menganiaya, menghina babi dan lain sebagainya. Kalau masalah babi sih mungkin saya bisa maklumi. Ini menurut kesaksian saya, masalah babi bisa saya maklumi karena saya selama baca kitab manapun dari Tarbiyatul Ma'lim, Faradatul Nullah Al-Karimi, terus habis itu Nawus Soros, Nasuhul Hulibat Al-Meriti, terus kitab Muradun Al-Faruq, itu semua sampai Ulumuddin Ihya, saya baca semua itu. Tapi di situ tidak disebutkan hewan-hewan yang ada di Indonesia juga loh. Nggak ada hewan-hewannya, nggak komplit, paling cuma lebah, ya kan? Terus unta, terus gajah itu pun dari India, ya kan? Terus habis itu mana ada Arab Saudi gajah? Belum pernah saya lihat gajah hidup di Arab Saudi. Mati gajahnya. Mati kenapa? Kehausan gitu loh. Terus saya nggak pernah baca di Qurannya mereka itu nemu burung apa namanya tupai. Nggak ada loh. Quran itu nggak ada tupai loh. Nggak ada. Terus nggak ada namanya penyebutan hewan-hewan lain. Bahkan seperti hiu paus atau mungkin paus biru. Nggak ada. Mereka taunya paus. Paus itu banyak jenis. Makanya ketika di Quran ditanyain paus yang dimaksud itu paus apa? Paus yang paling besar. Loh, paus yang paling besar itu banyak ya. Ada 4 ya. Ada paus biru, yang mamalia paus yang anu itu ada juga. Loh, yang mana? Gitu loh kan nggak jelas. Tapi kalau di Kristen kan dijelaskan semua. Ini loh, bentuknya seperti ini. Arkeologisnya ada, jejak historikalnya ada. Jadi teman-teman jangan ragu lah. Kasarannya ngomong ikut Kristus itu jangan ragu. Oke, saya mau tanya. Saya mau tanya, apa yang membuat kamu tertarik ke Kristen lagi? Karena kan kamu sudah terdoktrin, bukan 9 tahun ya, 10 tahun ya di pesantren ya? 10. Berapa tahun? 10 ya, 10 tahun. 10. Jadi selama 10 tahun kan sudah kedoktrin nih. Apa yang membuat kamu itu keluar dari Islam? Karena kecewakah atau memang karena sudah mengetahui bahwa tidak ada kebenaran di dalam Islam? Karena memang backgroundnya kan kamu sebenarnya Katolik kan dulunya waktu masih kecil ya. Umur 11 tahun kamu sudah dipaksa untuk masuk pesantren kan? Nah, jadi itu pun kamu juga belum terlalu mengetahui tentang kekristenan, tapi kamu sudah ada background sedikit tentang kekristenan. Lalu kemudian, kenapa kamu lebih memilih kekristenan? Atau saya katakan gini, apa yang menjadi pembeda atau semangat kamu menjadi Kristen? Jadi pembedanya apa gitu? Apakah Kristen lebih baik atau Islam lebih buruk? Apa bagaimana gitu? Yang saya jadikan pembelajaran dalam hidup, kenapa saya memilih jalan Kristus, karena begini.
di Kristen itu tidak ada namanya paksaan. Nggak ada. Kamu mau membela sama Tuhan Yesus, paling sama temanmu ya, yang sesama Kristennya, seandainya saya membela dia. Ya sudah sana, kan begitu. Nggak Iya, mungkin kita diurusin. Nggak mungkin diurusin, yang nggak ada pertama. hukum murtad nanti dibunuh itu nggak ada ya. Nggak ada, Mami. Nah itu Terus kalau di juga Islam kan ada gitu ya. Nah oke, yang lanjut. orang Kristen aja, mereka cuman, selama saya mengenal orang Kristen-Kristen di luar sana itu, buruk-buruknya mereka aja, mereka bilangnya begini. Yang penting satu, kita itu jangan merugikan sesama manusia. Loh, ini orang Kristen yang perlu dipelajari itu di situ loh. Buruk-buruknya mereka, saya pernah ketemu orang Kristen itu hari-harinya malak, jadi preman juga di Pontianak ada. Tapi dia ngajarkannya begini loh. Ya, ceritanya kamu jangan merugikan manusia lah, jangan kau ikutin jejaknya saya. Padahal kalau udah malak itu udah ngerugiin orang ya. Ya, tapi dia masih bisa membilangnya yang baik, Mami. Yang anehnya di Islam itu enggak gitu loh. Kok seperti itu? Ini nih, saya ceritakan nih. Zaman saya mondok, itu ada namanya kasta di pondok itu. Ada namanya kasta. Zaman dulu itu masih ada. Tahun 2005 itu masih ada. Kalau ketemu sama kiainya, nggak boleh kamu jalan berdiri loh. Harus jongkok, jalan sama lututmu ke kiai. Itu yang saya alami di pondok pesantren. Terus kalau kamu ketemu sama kiai sepuh, contohnya kalau kiai dulu yang belakangan ini meninggal, Kiai Idris itu kalau kamu ketemu beliau nggak boleh jalan dulu. Kamu harus duduk mepet tembok, biarkan dia jalan dulu. Itu yang Nah saya kalau alami. ini banyak kalau kayak gini masih sampai sekarang juga masih seperti itu. Itu betul betul. Terus kalau santriwati juga, Mam, diapa-apakan kiai ya jangan ngelawan. Loh, itu saya nyaksikan sendiri, mau saya dulu kerja di dalam gitu loh. Saya itu biasakan Ini juga nyata. Ini juga nyata. Banyak yang dicabuli itu karena memangnya mereka mau menyerahkan dirinya kan enggak. Nah, Anak-anak kecil remaja kan nggak mungkin ini Pak Kiai tubuh saya untukmu kan nggak mungkin. Ya jelas karena tekanan ya teman-teman ya. nah, terus Lanjut. saya sendiri sempat sempat begini, Mam, di pondok pesantren. Kok bisa ya kalau santri itu diperlakukannya kayak gimana? Kok ketemu Habib aja, Mam? Habib kan masih zaman segitu kan belum kebongkar kan, Mami. Belum kebongkar, Mami. Zaman segitu tuh belum ada pembongkaran Habib-Habib, belum ada, itu baru aja waktu hampir Covid itu bongkar-bongkaran Habib itu. Wah, itu baru. Itu dulu itu kan masih 2015 ke bawah, itu belum ada. Pokok Habib itu harus dimuliakan dulu itu. Kalau ketemu Habib aja, Mam, bila perlu diciumi kakinya, Mam. Iya, bekas pantatnya Habibnya aja waktu saya zaman mondok, itu santri-santri rebutan. Sorbannya dilepas, diusak-usak, Mam. Wih, saya langsung mikir begini. Kok seperti ada yang tidak normal ya? Dalam hidup saya itu saya mikir begitu, Mam. Sampai Karena kamu backgroundnya dari Kristen nggak gitu ya jadinya ya kamu merasa itu nggak normal ya. Tapi bagi mereka itu normal. Nyari barokahnya begitu. Nah, makanya Islam sekarang kan tahunya kan mereka kan ikut-ikutan tok, teman. Jadi angka ikut. Kalau bilang AI itu apa? Angka ikut. Islam yang sekarang itu. Coba tanyain mereka, hafal nggak hukum fikih? Kalau nggak hafal, berarti bukan Islam loh. Soalnya zaman saya mondok dulu, kiai saya pernah ngomong, kalau ada orang Islam tidak bisa mengangkat akidah syariat. Dalam arti akidah syariat harus hafal semua ya, yang dimaksud kiai saya ya. Itu mereka tidak bisa dikatakan keislamannya. Itu sudah pasti. Karena apa? Lah, kalau begitu orang Islam awam kan nggak diajarin fikih. Ya Iya, bagaimana dong? makanya kiai itu kan ngomong, Bukan Mami. Islam Ngomongnya dong. seperti itu. Yang Islam orang pondokan doang. Nah, itulah sudah, Mam. Makanya, cuman itu kan nggak pernah diceritakan sama mereka yang mondok-mondok itu kan karena apa? Mereka takut. Takutnya apa toh? Takutnya yang dikecam masyarakat begini. Permisi. Kalau dikecam masyarakat saja, kalau kita bicara tidak ada bukti, tidak ada mungkin bisa ya, Mami ya. Tapi yang saya ceritakan ini kesaksian hidup saya itu saya alami secara real. Teman-teman bisa lihat juga forum channelnya Rob Christian yang tentang Riding Prophet. Bila perlu dibagikan ke si Reza itu biar mereka bisa tahu ya kan. Bener gak sih? Kalau seandainya YouTube-nya si Rob Christian itu menipu, harusnya sudah di-banned loh sejak lama. Nyatanya ya nggak bisa di-banned kok. Kenapa nggak bisa di-banned? Apakah karena sama-sama Eropanya? Oh tidak, teman-teman. Alasannya satu, data yang dipakai oleh Rob Christian itu data asli. Seperti itu. Bahkan Raja Salman aja mengakui yes kok, gitu loh. Raja Salman itu loh yes kok, nabinya pedofilia yes kok. Itu Raja Salman. Kalau Islam Indonesia mengatakan no, permisi, Islam Indonesia ikut Islam mana sih? Kalau dia mengatakan buat sendiri, nah makanya Raja Salman nggak nganggap Islam orang Indonesia, begitu. Itu ceritanya. Simpel kok, ngalahkan mereka itu. Otaknya mereka itu dungu kok. Dalam arti dungu itu perlu diwaraskan, perlu dicerdaskan gitu loh. Soalnya berpikirnya mereka itu hanya sebelah saja yang dilihat, sebelah mata saja. Dia tidak pernah melihat yang lainnya. Makanya waktu saya bersyukur sekali sama Tuhan ya, bisa ketemu Mami Fatimah juga sama yang lain-lain, teman-teman yang ada di sini juga bisa bersyukur juga sih. Sama Beruang Putih juga waktu di TikTok itu saya sempat cerita juga panjang lebar. Saling sharing. Dia itu juga murtadin juga loh si Beruang Putih itu. Di TikTok itu. Sama Christian Priest diajak ke forumnya, saya cerita juga loh sana itu di TikTok itu ada kok, masih kok, coba teman-teman lihat itu tuh. Saya belum cerita semua, belum mendetail, tapi selalu saja ada pengganggu yang kayak kasarannya ngomong
menutupi kebenaran. Sebenarnya yang dikatakan kebenaran sama Tuhan kita itu seperti apa? Kan kalau nggak salah itu saya pernah baca dari beberapa bagian Alkitab itu ada ceritanya begini. Kalau kita merasakan ketidaknyamanan ketika melakukan segala sesuatu, tapi itu sebenarnya aslinya benar. Terus ada namanya defensif dari diri kita sendiri. Berarti itu kebenaran. Kalau orangnya itu merasanya nyaman, tidak pernah merasakan keganjilan dalam hidupnya, berarti itu suatu ketidakbenaran. Saya pernah baca juga buku dari Thomas Alston, itu masalah psikologis. Orang yang ilmunya rendah, mereka akan memperkuat dirinya dengan defensive mode, jadi merasa dirinya yang paling pinter. Saya pun nggak merasa pinter. Saya ini jujur, saya masih goblok tentang kekristenan, karena itu saya masih belajar sama Mami Fatimah juga. Tapi saya bisa membandingkan bagaimana cara berpikir yang waras, bagaimana cara berpikir yang benar, gitu loh. Jadi nggak semata-mata kayak kasarnya ngomong, oh ini air raksa, bisa diminum, orang gila, kan seperti itu. Kayak nggak ada air putih aja. Ini yang perlu dipertimbangkan sama mereka harusnya seperti itu. Di Islam loh ya, maksud saya, bukan di Kristen ya, tapi di Islam. Kenapa kok saya bisa mengatakan harus seperti itu? Karena di keislamannya mereka itu tidak pernah diajarkan kelogikaan yang mutlak. Yang diajarkan itu hanya tawaduk, akhlakul karimah, pokok manut gitu loh, syukur manut, tawaduk, akhlakul karimah. Ajarannya di pondok pesantren saya itu dulu itu kayak gitu tok, nggak ada yang lain. Nah, balik ke masalah defensif psikologis yang saya alami dari kesaksian saya ini begini. Dulu waktu saya itu masih ngeyelan seperti kadal gurun, itu dulu kan saya kan masih mengemban kerap biasanya kadal gurun. Jadi Mami Fatimah dulu itu bisa maklum. Sampai Bang Cebo itu aslinya ngomongnya bener, tapi tak sangkal terus gitu loh. Jadinya saya itu kayak merasa bersalah. Merasa bersalahnya bagaimana tau? Ya saya mikir dalam hati saya sendiri. Iya ya, aslinya yang diomongkan Bang Cebo itu ada benernya loh. Tapi kok tak sangkal ya? Apa yang salah ini? Apa otak saya ini bermasalah ya Tuhan? Tolong ya Tuhan, Engkau bimbing anakmu. Saya sampai tidak seperti itu. Kenapa kok saya seperti itu? Ada kalanya orang yang benar-benar orang cerdas itu bisa memahami kesalahannya, merenungi kesalahannya. Di Kristen ada namanya renungan, di Islam nggak ada namanya renungan. Di situ perbedaannya. Di Kristen diajarkan kamu suruh merenungi salahmu, tapi kalau di Islam nggak pernah kan kamu disuruh merenungi kesalahanmu untuk kayak seperti si Reza itu. Pernah nggak disuruh merenungi kesalahannya? Nah, apakah yang dia omongkan itu benar semua? Apakah dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan? Apakah dia bisa membuktikan apa yang dia ucapkan barusan? Kan tidak bisa. Disitulah namanya yang disebut penyakit Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger itu aslinya orangnya pintar, orangnya jenius, orangnya cerdas. Efeknya itu yang jelek. Jadi orangnya itu sebenarnya tidak mengetahui apa-apa, hidupnya dari kecil sama ibunya, sama bapaknya aja, karena dia hanya dengar-kedengar, tidak menjalaninya. Tidak bisa mengatakan, ya itu sudah jadi orang itu tadi, seperti itu. Nah, karena dia merasanya cerdas sendiri, penyakitnya keluar. Akhirnya muncullah kebodohan dalam dirinya yang dibuktikan secara ke publik. Akhirnya nanti dia bakal malu sendiri. Malu sendirinya bagaimana? Gini teman-teman. Kalau orang yang jahat itu sama Tuhan, saya ulangi lagi ya perkataan saya tadi. Tuhan Yesus itu adil. Orang yang jahat selalu ditunjukkan kebodohannya di depan publik. Enggak ada kepintarannya sama sekali. Sekalipun itu sesama ada di Kristennya. Orang yang ada di Kristen semua tidak semuanya mengikuti Kristus secara mutlak loh ya. Enggak semuanya. Ada juga Kristen yang mungkin jahat atau tapi mereka tidak mengajarkan kepada anaknya atau anunya, enggak diajarkan sama tetangga-tangganya sama-sama Kristennya seperti itu, enggak. Tapi kalau ketika di Islam, itu kalau satu sudah terkontaminasi, meracuni ke temannya, itu cepat banget. Itu yang saya alami ketika di Islam dan bedanya ketika di Kristen. Disitulah bedanya, Mami. Jadi perbedaannya di mana? Perbedaannya di Kristen itu diajarkan, ya kasarannya ngomong itu arti kehidupan gitu loh. Kita ini di dunia ini tujuannya apa toh? Tujuannya hidup di dunia ini survive, Pak. Belajar bertahan hidup. Sama Tuhan diajarkan seperti itu. Nah, kalau di Islam nggak ada ajaran survive, itu nggak ada. Kenapa kok diajarkannya survive? Lah, apakah kita nggak butuh makan, nggak mau bekerja, kita nggak butuh tetangga, apa kita nggak butuh bersosialisasi, atau kita nggak butuh membeli makanan, bayar listrik, pulsa dan lain sebagainya, kan butuh kan? Itu namanya salah satu bagian dari survive gitu loh. Nah, di Islam nggak bisa, ustadz mereka itu mengajarkan begitu, nggak bisa. Jadi tahunya ustadznya ngemis ke online, dari hasil ngemisnya dibagikan ke santrinya, nanti dari santrinya diceritakan kalau dia ini orangnya paling donatur. Itu sama saja ketika kita memberi orang yang miskin, tangan kanan kita memberi, tangan kirinya ngelihatkan. Itu seperti itu. Kalau di Kristen diajarkan kok, kalau tangan kanan kamu memberi, tangan kirimu jangan sampai kelihatan. Kan seperti itu. Nah, tapi kalau di Islam beda. Mereka disuruh ditampilkan supaya didapat pujian. Nanti alasannya dia, oh kalau seperti saya ini kan berbeda, sudah kiai. Jadi derajat saya itu kalau di matanya Allah segini. Nah, itu yang diajarkan mereka. Di situ akhirnya muncullah kesombongan yang tidak mereka sadari. Nah, kalau di Kristen enggak.
selain kamu harus merenungi hidupmu dan belajar untuk hidup, sama Tuhan disuruh mempelajari arti sebagai kehidupan ini. Untuk apa sih kamu hidup? Apakah seumur hidupnya kita itu mengikuti jalan Kristus hanya untuk menyakitin orang lain? Kan enggak toh. Wong Mami Fatimah sendiri kalau menceritakan kan enggak menyinggung siapapun itu ya. Mungkin kalau ada kiai yang disinggung, ya itu pun ya permisi. Itu pun bukan menyinggung, tapi membuktikan ini loh aslinya, kan gitu. Ini loh videonya lo ada, kayaknya lo ngomongnya memang benar-benar begini, kan begitu. Kecuali ya videonya diedit pakai AI dan lain sebagainya, nah itu bisa jadi namanya deepfake, alias pembodohan melalui media massa, itu bisa. Ada hukumnya itu, undang-undang ITE nomor 70 itu ada, sama yang nomor 17 itu, tahu saya juga pasal-pasal itu. Makanya ketika saya alami di Kristen, itu jadi apa ya, jadi orang yang benar-benar toleransinya itu tinggi. Kadang saya ketemu juga orang Islam itu yang guayanya kayak yoyoan, begitu ditanyain fikih nggak tahu apa-apa, begitu ditanyain tentang apa nama itu berbagai macam kesunahan, taunya sunahnya itu apa, sunah malam Kamis ya kan, yang umum dok, pokoknya sunah bersiwak Sunnah itu malam pun Jumat. Sunnah malam Jumat. malam Jumat. Saya mau Loh, tanya, apakah selama mondok itu, apakah ustadznya itu mengajarkan kita saling mengasihi antara sesama manusia, kita harus rendah hati, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, apakah ada begitu? nggak ada. Uang yang diajarkan kan sudah saya bilang kan Mami, tawaduk, syukur manut, akhlakul karimah. Kalau Oh. dibilang bahasanya mereka itu begini Mami bahasanya. Amalan amalikum innallaha solihatun wa ana khairiyatun innal janai. Itu bahasanya pondok pesantren saya ngotren, pokoknya jadi pedoman itu, Mam. Jadinya kalau di pesantren itu yang diajarin pokoknya harus ngikutin senior. Jadi masih sistem senior, junior. Pokoknya yang kiai harus dihormati, mau salah nggak boleh ditegur dan lain sebagainya begitu ya. Iya. Intinya seperti itu Pokoknya ya. Wah. kiainya ya Mam ya. Contohnya kiainya ini ngomong, santrinya ini masih goblok ini contohnya. Kamu tak luluskan, tak nikahkan sama perempuan santriwati si A, kosorannya caranya ini Mam ya. Itu si santri nggak boleh nolak, harus manut. Mau syukur manut kok Mam. Hitungannya kalau dibilang itu bahasa Jawanya itu naruh badan dengan nitip badan itu kan beda kan Mam. Ini bahasa Indonesianya naruh badan dengan nitip badan. Kalau bahasa Jawa kan nyeleh no awak, karo nitip no awak itu beda. Kalau mereka itu bilang gitu. Jadi kalau menaruh badan, kita diapa-apakan harus manut Mami. Kalau menitipkan badan kan kita harus sadar diri. Saya ini siapa? Saya harus bagaimana? Apa yang harus saya perbuat supaya dia senang? Ini menitip badan ya. Tapi kalau menaruh badan, mau dia diangkat kakinya satu, kepalanya ditaruh di bawah, ditali, dibanting, harus manut mau naruh badan kok. Ini peribahasa ya teman-teman ya. Jadi gini, yang dimaksud Nathanael itu adalah kita harus bisa membedakan menaruh badan atau menitip badan. Kalau menitip badan, artinya kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dan untuk apa kita di sini, begitu ya. Tapi kalau menaruh badan, berarti mau ditunggingin kayak mau diapain, kayak dijungkir balikin, kayak mau kaki di atas, mau kepala di bawah. Nah itu sudah nggak boleh menolak. Itu maksudnya itu sistem di pesantren teman-teman ya. Saya persilakan untuk teman-teman bisa bertanya-tanya dengan Pak Nathanael, silakan. Pak Bu Yasmin, silakan. Selamat malam, salam. Shalom, shalom. Ya, silakan. Nathanael, mau tanya nih, boleh ya? Boleh Bu. Waktu di sana itu kan belajar Quratul Uyun ya. Satu lagi apa bukunya yang mirip Quratul Uyun, nama lain? Fathul Izar. Ya, Fathul Izar. Fathul Izar. Itu Merah khusus perempuan, bibirnya, merah pula perjahannya, kan gitu ya. Oh itu anu Bu, Tipis apa kalau dibahas? bibirnya, tipis Ya, apa- juga perjahannya. Kan ada gitu ya. Asik Ada. rasa itu. Makanya itu dibacakan, kita bikin satu seri, berapa seri itu. Nah, Oh. kemudian pertanyaannya satu lagi gini. Selain itu ya, yang aneh-aneh macam-macam gitu. Black magic diajari nggak di situ? Ilmu hipnotis, ilmu mempengaruhi, ilmu yang gitu-gitu ada nggak? Oh, kalau kiainya kayaknya enggak, tapi sebagian ustadz yang katanya itu kalau si perempuan dibuatkan anu Bu ya, pakai rajah, kalau biasanya itu rajah Bu. Rajah dari kertas biasa, namanya perempuannya ditaruh di tengah, terus dipercaya kalau didoakan setiap malam pakai surat Yusuf, itu si perempuannya bakalan anu Bu, bernafsu kalau ketemu sama dia. Ada Bu, ada ustadz yang Oh. model begitu. Jadi kayak Iya, ada ilmu pelet pun ada, ilmu pelet ada. ilmu pelet gitu ya. Ada, cuman karena Berarti kan saya memanggil kemudian ke memanggil-manggil roh gitu ya, biar orang si ceweknya teringat terus gitu ya. ya ada juga Bu Yasmin. Kadang kalau ustadznya yang anu itu kalau mau ngetes santrinya ini beneran imannya kuat atau enggak,
dites di kegelapan baca surah Al-Jin, ada juga Bu teknik kayak begitu. Itu sebagian ustadz aja, tapi nggak semua kiai ustadz itu nggak. Kiainya malah nggak tahu hal-hal yang begitu, yang tahu malah ustadz-ustadznya gitu loh. Oh, ustadznya kan belajar dari kiainya. Kalau di pesantren itu biasanya ada, di Islam tuh gini Bu, ada ilmu hitam dan ilmu putih. Jadi mereka selalu menggunakan ilmu putih. Nah itu setahu saya kalau dalam Islam ilmu putih nggak apa-apa. Tapi kalau ilmu hitam nggak boleh gitu. Kalau dalam iman Kristen nggak boleh semua, jimat-jimat nggak boleh. Iya, kita ya nggak boleh, malah itu Musyrik. musyrik banget, itu udah menduakan Tuhan. Dan menduakan Tuhan itu hukumnya berat banget, karena Tuhan kita Tuhan yang bercemburu kan. Kan udah dibilang jangan ada padamu ilah lain kan gitu. Makanya jelas kita nggak bisa nerima ilah lain. Ilah lain berarti bukan hanya Allah lain. Ilah lain juga nggak bisa kan gitu. Jadi ada ilmu-ilmu gitu ya. Loh, ada Bu, ada juga yang modelnya begini Bu. Bisa manggil jin, dalam arti jinnya itu jin perempuan ya Bu ya. Jin perempuan itu cantik contohnya. Nanti dimasukkan ke jiwanya pria. Di pondok saya itu ada juga yang katanya percaya begituan. Saya nggak tahu itu jin danjun atau jin ojini yang dimasukkan, saya nggak tahu. Cuma karena saya orangnya tidak percaya Bu dengan hal-hal yang begitu ya Bu ya. Karena bagi saya itu sebenarnya itu teknik logika aja Bu itu. Kalau menurut literasi saya loh ya, itu sebenarnya itu sugesti Bu. Sugesti itu apa toh? Segala sesuatu yang dipikirkan manusianya secara berlebih, jadi seakan-akan itu terjadi. Itu kalau yang terjadi bagus namanya placebo, kalau jadinya jelek namanya gazebo. Itu seperti itu. Ini Mami Fatima saya sebarkan, ya kan? Kenapa sebenarnya fungsi KB itu apa toh sebenarnya? Gini loh Mami, ya kan? Di Islam di dunia yang terbesar sekarang itu dipegangnya kan sama Pakistan. Pakistan itu orang India semua, Mam. Nggak ada orang luarnya perindapan, nggak ada. Itu semua perindapan semua. Pakistan itu penduduknya itu meledak, Mam, sampai beratus-ratus juta, ya kan? Terus banyak Islamnya di sana. Tiba-tiba kenapa? Karena begini, Mam. Tidak ada namanya bentuk KB. KB itu buat apa toh sebenarnya KB itu? KB itu sebenarnya fungsinya untuk keluarga berencana. Contoh, keluarga A tidak mampu menghidupi keluarga B, ya kan? Keluarga A, maka disuruhlah suntik KB. Fungsinya buat apa? Dia akan dapat bantuan pemerintah, subsidi. KB itu fungsinya di situ. Karena di India, keterkaitannya KB kalau di Islam itu tidak diajarkan. Kenapa tidak diajarkan? Ya, tahunya beranak pinak yang banyak, tapi nggak tahu cetakannya itu cerdas atau tidaknya. Mereka tidak tahu. Yang penting nyetak aja yang banyak. Di sinilah ada namanya pembodohan turun-temurun. Seperti yang saya ceritakan kemarin, di Islam selalu diwariskan kemiskinan turun-temurun loh. Nggak ada loh, di Islam itu tidak diwariskan kemiskinan turun-temurun loh. Tapi nanti ketika mereka miskin, mereka menghina orang lain, seakan-akan orang itu kerjanya buruk. Padahal mereka aja masih kerja nimbung sama Cina, kasarannya ngomong itu seperti itu. Kok bisa? Alasannya di sini ada keterangannya ya. Tiba-tiba menjadi 1,4 miliar. Kalau dipikir-pikir, logikanya lah, kita pakai logika lah. Orang mau punya anak itu nggak langsung kasarannya ngomong jebret, anakku jadi, pokok tak sekolahkan. Ya kalau sekolahnya bagus, kalau sekolahnya buruk. Yang harus jadi pertanyaan itu banyak banget sebenarnya. Ya kalau sekolahnya nggak bayar, kalau bayar mau ngutang sama sekolah, kan seperti itu. Di Islam tidak diajarkan hal yang seperti itu. Makanya di Islam itu untuk membawa nama rahmatan lil alamin kayaknya kurang cocok. Mereka itu banyaknya itu dari ratus juta, 90 jutanya tukang ngutang kok. Yang diutangi bukan orang luarnya Islam loh, sesama Islam loh. Kadang diutangin nggak bayar kok. Itu loh yang terjadi sama mereka. Nah, dari sinilah sebenarnya perlu diwaspadai. KB itu sebenarnya penting. Pentingnya suntik KB itu buat apa toh? Bukan saya merekomendasikan enggak ya, tapi saya dukung program KB karena apa toh? Kebanyakan anak itu kalau nggak menyusahkan tetangga nggak apa-apa. Cuma kebanyakannya menyusahkan tetangga. Nyusahkannya bagaimana toh? Anaknya nakal. Kira-kira tetangganya susah nggak? Kalau anaknya nggak suka nyurian, kalau anaknya suka nyurian, nyusahkan tetangga nggak? Ya kalau pas nggak nakal nggak apa-apa. Belum lagi anaknya tukang ngamplengin anak tetangganya kan repot. Karena stres. Saking banyak anaknya, makanya sampai tukang tawuran ya kan, karena nggak keurus kan gitu. Nggak keurus. Dari situ pendidikannya nggak bisa dibagi secara merata. Kalau kita penduduknya itu pendidikannya bagus, sebenarnya perlu dibagusin dari keislamannya mereka itu apa? Edukasinya. Jangan kamu pakai agama terus. Agama itu nggak dipakai kok. Ya saking mungkin turunnya di padang gurun, bukan di negara yang anu. Tiba-tiba orang Islam menghina. Oh Yahudi, alat-alat Yahudi itu wajib diboikot. Contohnya ya. Tapi bohong. Tapi bohong. Mereka hari-hari upload ke TikTok. Lah TikTok itu orang Cina itu juga keturunannya Yahudi kok, dari keturunannya Ming semua kok, kan seperti itu. Sekarang kan dinasti Xia. Dinasti Xia itu kan tetap keturunan Yahudi karena apa? Baru 6 generasi kan begitu. Nah, kalau mereka mengatakan
boikot Yahudi, jangan pakai lampu, jangan pakai listrik, jangan pakai celana dalam, itu semua madein Yahudi loh. Buatan Islam tidak ada. Buatan Islam itu karung goni dilubangi tangannya 2 langsung dipakai kayak terusan gitu dong modelnya. Sama baju boker versi zamannya Saudah. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan menyelamatkan Bapak Jonathan Nathanael dan akhirnya menjadi murid Kristus kembali. Diselamatkan oleh karena sering menonton apologet-apologet Kristen di channel-channel mereka. Dan itu membawa beliau menjadi murtad karena melihat keanehan-keanehan dalam pengajaran agamanya dibandingkan dengan pendapat-pendapat yang dipaparkan oleh para apologet Kristen itu membuat beliau menjadi goncang, galau, dan merenung dan akhirnya memutuskan untuk menjadi Kristen kembali, mengikuti Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Puji Tuhan Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita terus bersyafaat, mari kita terus berdoa, mari kita terus bersaksi, mari kita terus menjadi berkat besar bagi banyak orang, terutama bagi saudara-saudara kita, kaum keluarga kita yang belum lahir baru, yang belum bertobat, dan juga teman-teman kita yang ada di sekitar kita, yang ada dalam circle kita. Mereka butuh kasih Yesus, mereka butuh jamahan Tuhan. Dan saudara dan saya lah yang harus menjadi orang pertama menyampaikan kabar baik keselamatan itu kepada mereka. Tetaplah semangat, teruslah percaya, dan bersyafaatlah demi nama Tuhan. Tuhan beserta kita dan pasti memberkati kita dengan limpahnya, sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.